Jadi Imam Syafi'i mengatakan, lan tanalul ilma illa bisittatin. Yang pertama, tidak akan dicapai atau tidak akan didapatkan ilmu itu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama, zakaun, ya kecerdasan. Kecerdasan itu sangat mendukung kita untuk mendapatkan ilmu agama. Yang kedua, ada namanya hirsun, artinya ada ambisi kita, semangat kita dalam belajar ilmu agama tersebut. Namun semangat ini tentu juga harus diiringi oleh as-sabru, kesabaran dalam menggali ilmu itu. Jangan kita tergesa-gesa untuk mendapatkan ilmu. Kita butuh kesabaran kita butuh proses untuk mencapai satu ilmu. Yang keempat adalah bulghatun. Bulghatun artinya ada modal, artinya ada biaya yang harus kita keluarkan untuk mencari ilmu tersebut. Kita lihat bagaimana ulama-ulama kita terdahulu, mereka belajar ilmu agama itu menghabiskan hartanya untuk belajar ilmu agama. Hari ini kita lihat bagaimana orang menghabiskan harta untuk belajar ilmu agama. Sekarang kita lihat sekolah-sekolah Islam ini mahal. Kenapa mahal? Karena memang ilmu itu mahal harganya. Ilmu itu memang dituntut dengan bulghah, dengan modal. Gitu. Kemudian suhbatul ustad, menjadi berdampingan dengan ustad, artinya berdampingan dengan guru gitu. Artinya selalu bersama dengan guru sehingga kita bisa mencontoh meneladani guru tersebut. Dan yang keenam adalah tuluz zaman, artinya panjangnya atau waktu yang lama atau panjangnya zaman. Karena menuntut ilmu ini kita sampai mati kita hendaknya berada di atas jalan ilmu. Cuman orang yang terus mencari ilmu, kata Buya Afriyadi Yunus, sesuatu yang tidak hari ini bisa menjadi iya besoknya. Ya, bisa jadi. Insyaallah itu memang seperti itu. Ya, sesuatu yang hari ini dia menolak, boleh jadi esok hari dia akan menerimanya. Disebabkan karena ilmu. Tapi ada dalam bahasa Arab yang bisa dikaji kemana dia. Huruf ilmu, huruf alim, dan huruf alam hampir sama. Ain lam mim. Jadi ulama, bismillah. Alim, ilmu, alam. Ini ada hikmah. Orang alim, ulama, berilmu, alam, ain lam mim. Bahasa dalam ilmu balaghah, stilistika Al-Quran. Berarti seorang yang memiliki ilmu seakan-akan dia memiliki alam. Seakan-akan dia menguasai alamnya. Menguasai itu artinya bukan menguasai sebagaimana Allah menguasai, tidak. Tapi artinya disebabkan ilmu lah dia mengetahui. Dan dia sebut alim, jamaknya ulama, dia menjadi ulama kan. Luar biasa ilmu. Makanya pertama ikra, baca. Baca itu kan tidak bacanya bermakna umum, tidak bermakna ikra, baca buku. Kayak Buya sebagai seorang ibarat kalau ulama itu kan tipenya tinggi. Kalau zaman dulu ulama itu orang yang paham ilmu kan. Orang yang paham dengan Al-Quran dan hadis. Sampai gini pun tetap ulama itu seperti itu kan. Tapi kan di kalangan kita di masyarakat kan ulama itu lah pandai ceramah kadang lah ulama kan. Iya, keceknya. Sebagian orang kan. Sebenarnya awak masuk dalam kategori ulama sedikit pun ada. Berarti awak bagian dai lah, iya, dai baru kan? menyampaikan perkataan ulama. Tapi kalau kita sebagai dai membalik di surat mana? Ya, nama dulu campuran. Ada bang, innama yakhshallahu min ibadi ulama. Seluruh yang takut pada Allah itu adalah ulama. Apakah ulama itu ilmunya dulu atau takutnya dulu? Ya kan? Jadi memang the ilmu itu orang mau takut. Apakah dengan iman itu dulu baru apa ilmu? Kan takut tuh bisa jadi iman. Nah, dengan iman kan. Kalau dengan ilmu itu orang menjadi takut, ya kan. Semakin orang berilmu dia semakin takut. Ya. Betul tuh. Semakin dia berilmu dia akan semakin takut. Karena seorang yang berilmu itu diwajibkan untuk mengamalkan ilmunya. Kalau dia tidak mengamalkan ilmunya seperti pohon tidak berbuah. Dia pohon tapi tidak berbuah. Artinya kalau dia tidak berbuah, tidak memiliki manfaat untuk orang lain. Itu kalau kita lihat gini betul aja ya. Ketemu kawan-kawan tua kok ilmu pelajari, semangat mencari ilmu. Nah kedua kalau lihat nak
dari rukun iman dan rukun Islam. Pertama dari rukun imannya lo, iman kepada Allah. Itu aja nak juga ada iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Awaknya kitab setengah-setengah, iman kepada Rasul kan hari kiamat. Ada rukun Islam je ya. Asyhadu an la ilaha illallah, kajian apa maknanya? Maknanya asyhadu itu apa Allah terima. Kemudian salat itu lalu tutup fikih salat ele. Ayo kajian. Makanya banyak sekali ilmu yang lo pelajari. Kalau seorang yang belajar ilmu agama itu karena dia udah cinta kepada ilmu tadi, seperti minum air laut. Iya. Semakin dia selami, semakin dia minum, semakin haus gitu. Itu baru terasa nikmatnya ilmu. Semakin kurang rasanya. Tapi kalau tidak merasakan seperti itu, berarti memang kita belum cinta kepada ilmu lah itu. Cuman awak sebagai dai kok perlu waspada karena nanti di kiamat itu dipanggil 3 orang mak. Pertama dipanggil seorang pemimpin. Yang kedua dipanggil seorang dermawan. Niatnya dermawan kan, padahal niatnya untuk hanya dipanggil dermawan. Awak dipanggil untuk seorang ulama itu qori kan, hebat baca Al-Quran je, macam. Memperbaharui niat. Karena ketika ceramah biar nak ikhlas niat, Rizoni hilang amplop hilang. Iya, betul tuh. Ya niatnya ceramah tu tak ziah tu dapat amplop kan, akhirnya hilang. Jadi memang makanya kajian-kajian di kitab-kitab para ulama itu pertama kali kalau dia buka, apalagi tentang Tazkiyatun Nufus, bahkan tentang Arba'in Nawawi, itu Imam An-Nawawi menukil bab pertama itu adalah niat dulu. Luruskan niat kita. Sehingga ada ulama mengatakan engkau berbuat taat kepada Allah dan engkau meninggalkan larangan Allah dengan niat, itulah takwa. Ada juga orang melakukan ketaatan nih, tapi ternyata tidak ada niatnya untuk takwa Allah, untuk Allah. Ada orang meninggalkan maksiat, ternyata niatnya tadi karena takut orang lain. Itu bukan takwa isinya. Tapi kalau dia tinggalkan itu karena Allah, baru dia jadi takwa. Kalau ada niat. Ada seorang ulama ketika ada orang meninggal di dekat rumahnya, lalu ini lunjur datang mencari orang yang meninggal tadi. Ada orang akan menyelakarkan jenazah di situ kan. Harusnya tiba. Sehingga muridnya berkata, "Syekh, kenapa engkau belum datang, belum pergi juga ke sana untuk menyelakarkan jenazah?" Kata beliau, "Tunggu dulu. Aku ingin meluruskan niatku untuk Allah." Artinya dia ingin melakukan perjalanan dia ke situ untuk menyelenggarakan jenazah bukan segan karena keluarganya. Mungkin awak kenal dengan keluarganya, tapi karena segan kan. Oh, enggak payu awak balo kan gitu. Tapi karena Allah saya pergi ke situ, bukan karena dia gitu. Baru engkau lama tadi, tunggu dulu saya mau luruskan dulu niatku. Sehingga dia memang berhati-hati untuk beramal itu, memang dia ingat dulu kepada Allah. Tapi antara ikhlas kok kan ada mukhlis, ada mukhlas. Mukhlis kan awak berusaha untuk ikhlas, sedang mukhlas itu dari Allah memang dijaganya dengan dalam keikhlasan. Ikhlas itu kan meniadakan yang lain, hanya Allah saja kan itu. Iya. Artinya meniadakan tujuan yang lain, embel-embel dunia nggak ada situ. Tapi memang tujuan kan Allah Subhanahu wa taala. Itu kanlah di puncak ketakwaan. Iya, puncak. Memang itu berusaha, Wak. Kalau enggak berusaha, maka amal kita itu terhapus gitu. Terhapus ada itu. Itulah puncak. Hampir sama aja. Adapun misalnya awak dapat dunia dari yang apa yang awak berikan tadi. Misalnya awak berdakwah dapat dunia, itu berarti memang hadiah Allah Subhanahu wa taala pada awak. Berarti antara niat itu berhubungan dengan keikhlasan. Memang niat itu tujuannya ikhlas tadi. Kan? Puncak tertinggi ya. Biasa. Innamal a'malu binniyah. Ini tuh hadisnya. Ya. Wa innamal a'malu binniyah. Innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal likulli imri'in ma nawa. Fa in kanat hijratuhu ila Allah, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Fa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yunkihuha. Fama hajara ilaihi. Pertama kan kajinya ikhlas, semangat untuk ilmu, berhubungan dengan ketakwaan. Takwa itu kan intisan di awamirillah wa jtinabu nawasiran wa alaniyah. Wa alaniyah bin niyah. Bin niyah. Bin niyah. Bin niyah.
Sama tapi ya itu ya wattaqullah la'alakum tashkurun kan. Bertakwa agar kamu bersyukur. Berarti syukur pun bagian dari takwa pun bagian dari syukur kan. Dua tahun kamu sedang melihara kisah dan kambing wadah. Pagi kamu pada kadang. Jadi nasihat ambo di Adrian kok bekam le, bekam. Ada bebekam. Ayo. Nah, lama kan? Beliau ada bekam. Pernah sekali. Sekali Tapi baru mo bekam. kini ko program mo atau program mo buko na ano na mo ngurang madan mo lemak mo buang na salam mo mo mo. Iya mo. Ko sunan bidot mo datang ko program itu. Tapi ini sedang kami hilang ya. Itu sehat dong. Yes. Ako na bidaw na sa na. Jadi sambu sa buong dia. Ini ada dia sembuh. Sembuh. Puasa Senin Kamis. Iya, ciga ada dulu sama mau mango payah mo ya. Ayo. Rutin tuh, rutin. Rutin. Senin Kamis. Senin Kamis mau poso. Atang ko bukan ini poso so enggak. Ini Senin Kamis ya. Inilah. Nah, ada terus semua sama. Padahal kalau nak makan lalu mau. Berarti ya sumu pasibu. Nah, kacau orang kan ngeri sama buang matang mah. Waktu ada bigi pendek aja mah. Iya, iya. Pendek bigi dengan orang kadang. Payah mango kadang kalau sama buang kabel. Alhamdulillah kini biang. Itu saat penyakit itu poso salah satu dia. Iya. Berpikiran positif ya, pikiran. Karena kalau makan taruh itu kan otomatis usus aku bergerak taruh kan, berjalan taruh kan, bekerja taruh kan. Ususnya berhenti sejenak kan. Itu terasur wa. Irwe nggak perlu sibuk naman cium bebek sama lambuang doh. Cium bebek eko. Cium bebeknya. Kosong. Iya. Hah? Kosong bebek kira. Dan itu namanya hablum minan nas. Nyo terlalu banyak ibadah hablum minallah illa minan nas indak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah dong. Nyo hablum minan nas minallah. Karena ketika bersahadat kan ashadu. Tapi ketika beribadah bukan abudu lah, nak budu jadi ya kan. Kenapa ndak abudu? Nah, maka saleh bersama-sama gitu. Ketika ashadu kan beriman awak ya Allah. Hablum minan nas tanpa hablum minallah enggak ada kan. Marah. Maka dalam surah Ali Imran 112 duribat alaihi zillah innama sufifu illa bihablim minallah hablum minan nas. Dia akan selalu merasa hina dimanapun dia berada. Jadi perbaiki hubungan dengan Allah dan manusia kan.